Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya, NIM 333218111. Ya, nama saya Nanda Akbar Gumilar dengan NIM 332180009. Ya, nama saya Chandra Bayu Pratama dengan NIM 33321880037. Ya, kami di sini akan menjelaskan tentang materi kecerdasan buatan, yakni tentang neural network untuk implementasi aplikasi klasifikasi pada pakaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program TensorFlow. Jadi, TensorFlow sendiri merupakan aplikasi dari sistem jaringan saraf tiruan atau neural network. Oke, jadi fungsi dari TensorFlow yang kami gunakan saat ini itu digunakan untuk mengklasifikasikan data gambar pakaian. Oke, jadi sistem kerjanya itu nanti ada beberapa data gambar pakaian. Nanti sistem ini mengklasifikasikan apakah gambar tersebut itu termasuk ke dalam jenis sendal atau jenis gambar celana, sepatu, baju, dan lain-lain. Oke, kita langsung ke programnya. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang programnya. Oke, yang pertama ini kita harus mengimpor modul-modul yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan source code-nya. Yang pertama ini kita impor dulu ya. Copy terus di paste aja. Oke, di sini ada yang kurang. Di paste. Nah, jadi yang pertama ini kita harus impor dulu modul dari TensorFlow-nya. Nah, jadi modul TensorFlow-nya ini kita inisialisasikan sebagai variabel TF. Nah, dari modul TensorFlow kita impor nih modul keras. Oke, kita juga impor modul NumPy. Kita inisialisasikan sebagai variabel NF, dan kita juga impor modul matplotlib. Oke, kita inisialisasikan sebagai variabel plt. Nah, terakhir kita print tf version, artinya kita tampilin versi dari si TensorFlow tersebut. Oke, kita run. Nah, ini versinya nih, dia versinya 2.2.0. Ini versi dari TensorFlow nya. Oke, selanjutnya kita import dataset Fashion MNIST. Oke, di sini udah ada, tinggal kita copy aja terus paste. Oke, kita run ya. Jadi dataset ini tuh dia terdiri dari 60.000 gambar data train dan 10.000 data gambar untuk mengevaluasi seberapa akurat model mengklasifikasikan gambar. Oke. Nah, dataset yang telah dimuat akan mengembalikan 4 nilai NumPy array. Jadi di sini ada ada 4 nilai array nih. Ada train image, ada train label, test image, sama test label. Jadi train image dan train label nih itu merupakan data yang digunakan oleh model untuk mempelajari pattern. Nah, model yang diuji menggunakan test set yaitu array test image sama test label. Oke. Selanjutnya kita kasih label ya. Jadi sini kan kita ingin mengklasifikasikan data pakaian ya. Jadi kita kasih label jenis-jenisnya apa aja gitu. Bisa itu sepatu, sendal, baju, dan lain-lain. Nah, untuk labelnya ini seperti ini. Jadi ada 10 label yang diwakili oleh integer 0 sampai 9. Oke. Nah, kita maunya kalau label 0 ini dia buat t-shirt, 1 buat trouser, 2 buat pullover, 3 buat dress, sampai 9 buat ankle boot.
Nah, klasifikasi datanya ini, nah udah ada source code-nya, tinggal kita copy terus paste class name ya. Nah, kita run lagi. Nah, jadi sama ya kayak di tabel ini nih, class name, t-shirt, top. Nah ini kan data paling awal nih, t-shirt. Nah berhubung dia paling awal, dia dimasukin ke label 0. Trouser nih sebelahnya, dia dimasukin ke label 1, pullover ke label 2, dress ke label 3, sampai ankle boot nih ke label 9 ya. Oke, setelah kita klasifikasikan, selanjutnya kita eksplorasi data. Oke. Nah, di sini udah ada source code-nya juga. Nah, kita run. Nah, train image shape nih. Nah, jadi train image shape ini dia untuk menampilkan nih bahwa di dalam datasheet tersebut yang tadi itu ya, datasheet MNIST, dia itu terdapat 60.000 gambar nih di dalam data training nih. Ada 60.000 gambar. Terus ukuran pixelnya itu 28 kali 28 nih. 28,28 itu artinya 28 kali 28 pixel. Oke. Terus program selanjutnya itu ada len train label. Jadi dia buat menghitung berapa banyak label pada data training tadi. Nah, di sini ditunjukkan bahwa terdapat 60.000 label di dalam data training. Oke. Terus selanjutnya ada train label. Nah, kita jalankan ya train label. Nah, train label ini itu buat menginisialisasi ini. State label itu adalah bilangan integer antara 0 dan 9. Oke, ini outputnya nih. Terus selanjutnya itu test image shape. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, test image shape ini untuk menampilkan berapa banyak gambar di dalam test set. Nah, di sini terdapat outputnya nih 10.000, berarti ada 10.000 data gambar di dalam test set. Nah, untuk ukuran pixelnya sama kayak tadi, 28,28. Artinya dia terdiri dari ukuran 28 kali 28 pixel. Oke, terus len test label. Nah, di sini buat mengetahui nih berapa banyak label pada gambar tersebut. Nah, jadi di dalam data test set tersebut itu mengandung 10.000 label gambar. Oke, setelah kita ketahui bahwa dalam dataset tersebut itu terdapat 60.000 gambar data train dan 10.000 gambar untuk mengevaluasi seberapa akurat model mengklasifikasikan gambar. Nah, contohnya gambarnya seperti ini nih. Jadi dia terdapat beberapa 60.000 plus 10.000 gambar ya. Seperti ini yang ukuran pixelnya itu sama persis 28 kali 28 pixel. Oke, kita lanjut ke programnya. Oke, setelah itu kita melakukan pre-processing terhadap data. Nah, jadi data ini harus diolah dulu sebelum digunakan untuk membangun model neural network. Nah, ini listingnya. Coba kita copy. Terus paste. Nah, kita jalankan. Nah, ini tuh listing buat menampilkan nih plot MSOW train image 0. Jadi data gambar ke 0 kita tampilkan. Nah, ini data gambar ke 0-nya. Nah, bisa kita lihat di sini tuh dia memiliki rentang pixel
antara 0 sampai 255. Oke, jadi rentang pixel 0 sampai 255 kita ubah nih rentangnya menjadi 0 sampai dengan 1 dengan cara kita tinggal membagi dengan rentang pixel terbesar yaitu 255. Oke, kita bagi dengan 255. Nih, seperti ini listingnya. Oke, putaran lagi. Ini sudah dibagi. Selanjutnya ini untuk memastikan bahwa data dalam format yang benar, kita bisa tampilkan 25 gambar pertama dari training set dan menampilkan nama kelas di bawah dari tiap gambar. Coba kita tampilkan 25 gambar dari training set beserta kelasnya ya, labelnya. Nah, programnya ini seperti ini. Kita copy, paste. Nah, plot picture, big size. Nah, terus ada for i in range 25, artinya itu gambarnya itu range-nya 25 ya. Jadi 25 gambar pertama itu kita tampilkan. Oke, ini range-nya 25, jadi dia menampilkan 25 gambar pertama dari training set ya. Dan ditampilkan juga nama kelas di bawah dari tiap-tiap gambar. Oke, di sini subplot 5,5, berarti gambar ini ditampilkan secara 5 baris 5 kolom. Nah, terus plot show, jadi gambarnya itu ditampilkan ya. Nah, ketika di run, nah seperti ini. Jadi 25 data gambar dari training set akan ditampilkan beserta dengan kelasnya ya atau labelnya. Nah, ini gambar ankle boot, kelas ankle boot ya. Terus gambar terakhir nih, code. Terus ada dress juga dan lain-lain. Oke, proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan bagaimana tadi teman saya Chandra bagaimana melakukan processing terhadap data pada klasifikasi gambar pakaian ya. Oke, langsung saja. Selanjutnya itu membangun suatu model. Nah, untuk dapat membuat sebuah model pada neural network ini perlu dilakukan suatu konfigurasi layar ya, menggunakan suatu program yang tadi untuk yang bertujuan untuk proses kompilasi pada model dapat dilakukan. Nah, kebanyakan deep learning yang terdiri atas penggabungan layar tersebut sederhana, seperti TF.Trace Layers Dense memiliki parameter-parameter dipelajari ketika proses training dijalankan. Nah, ketika kita menggunakan stream program model untuk menampilkan model pada program di atas, kita gunakan suatu konfigurasi program kita gunakan program seperti ini, lalu kita jalankan programnya. Nah, sehingga layar pertama dalam model tersebut yaitu untuk menampilkan template crash.layers.pattern untuk mentransformasikan dari format gambar yang mulanya array 2 dimensi 2x28 pixel menjadi satu array dimensi 28 dikali 28 sama dengan 784 pixel.
Nah, bayangkan layar sebesar layar yang sebesar ini membuat pixel-pixel dalam gambar menjadi satu baris. Nah, setelah pixel diubah menjadi satu baris model yang akan dibuat terdiri dari dua buah layar, maka kedua layar itu terhubung secara penuh. Layar dense ini yang pertama memiliki 128 node atau neuron. Nah, layar yang kedua atau yang terakhir memiliki 10 node softmax yang mengembalikan sebuah array dari 10 nilai probabilitas yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 1. Nah, untuk mengkompilasinya kita coba jalankan programnya. Oh, error ya. Error bentar. Untuk perkenalkan, nama saya Indra Wijaya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang program klasifikasi model pakaian menggunakan neural network. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk membangun suatu model. Nah, untuk membangun suatu model kita gunakan salah satu program model Crash.Sequential. Ini programnya kita sudah buat. Kita copykan saja. Nah, di sini terdapat penggabungan layer seperti tf.crash.layers.dense. Di sini ada nih. Nah, di sini programnya nih. Kebanyakan deep learning yang terdiri atas penggabungan layer adalah sederhana, memiliki parameter yang dipelajari ketika proses training dijalankan. Nah, ketika kita jalankan, yang pertama layar pertama dalam model neural network ini ada tf.crash.layers.pattern. Nah, di sini itu digunakan untuk melakukan transformasi dari format gambar seperti ini yang mulanya arraynya 2 dimensi 2 kali 28 menjadi array 1 dimensi. Jadi ketika 1 dimensi itu 2 kali 8 2 kali 8 28 kali 28 sama dengan 784 pixel penjumlahannya gitu, pengoperasiannya. Nah, jika dibayangkan layar ini sebagai layar yang membuat pixel-pixel dalam gambar menjadi satu baris nih gambarnya. Layar ini tidak memiliki parameter untuk dipelajari, namun layar ini hanya mengubah format dari data, berarti mengubah format data yang ada sebelumnya gitu. Setelah itu nah, program ini juga program tf.crash.layers.dense ini yang ini terhubung secara penuh dan memiliki 128 node atau neuron dan layar keduanya memiliki 10 node softmax dari pengembalian sebuah array dari 10 nilai probabilitas yang apabila jumlahnya hasilnya 1. Setiap node memiliki skor yang mengindikasikan probabilitas bahwa gambar yang sedang diproses merupakan satu dari 10 kelas label yang ada pada gambar sebelumnya ya. Nah, di sini kita gunakan pada program selanjutnya yang untuk menampilkan suatu model. Di sini kita akan coba jalankan. Di sini, nah, program selanjutnya ini untuk proses kompilasi model.
program untuk memproses suatu kompilasi model. Nah, dia memiliki 3 parameter. Yang pertama itu model loss function, atau kita disebut sini yang namanya loss nih sini. Digunakan untuk menghitung seberapa akurat model ketika proses training dilakukan. Jika Anda ingin meminimalisir nilai kerugian dari fungsi itu untuk mengarahkan model ke arah yang benar. Nah, untuk ini bertujuan untuk mengarahkan model ya, mengarahkan suatu objek ya. Kemudian yang kedua nih optimizer. Optimizer ini mendefinisikan secara model untuk memperbarui modelnya berdasarkan data yang dapat dilihat berdasarkan loss functionnya. Jadi ada loss, ada optimizer. Ini berdasarkan objeknya, objek dari data yang telah direpresentasikan gitu. Kemudian ada matriksnya, bagian dari digunakan untuk memantau langkah-langkah proses training dan testing. Nah, untuk memantau ya kan. Sebagai contoh, digunakan akurasi perbandingan gambar yang diklasifikasikan dengan tepat oleh model-model. Kemudian kita lanjut untuk proses training dari model tersebut. Tadi kita sudah membuat model, membangun model, kita proses trainingnya. Nah, menggunakan program seperti ini. Menjalankannya, kita membangun suatu model, jalankan. Nah, dia akan mengupload data ya. Ketika proses mengupload data ini dilakukan loss metric dan akurasi metrik ditampilkan nih. Loss metriknya ditampilkan mencapai akurasi 0,8 atau 88% terhadap data training. Nah, ini akan ada proses dari metrik itu sendiri. Metrik yang tadi itu sudah dijelaskan. Dan juga akurasi metriknya, lihat nih sini. Dia akan menerangkan, dia akan merepresentasikan seperti ini. Ini saya lanjutkan. Setelah melakukan proses dari training model pada model tersebut, kemudian kita lakukan evaluasi nilai yang diakurasikan. Setelah kita training dari model di atas, program di atas ini, lalu kita lakukan evaluasi nilai dari akurasi tersebut. Nah, pada percobaan ini, pada program ini kita mencoba untuk mengevaluasinya gitu, mengevaluasi suatu nilai prosesnya. Nah, ketika di running programnya, nah dia memiliki akurasi 0,307.9.011 gitu, sekian. Maka hasilnya adalah tingkat akurasi dari data tes itu sedikit lebih kecil dibandingkan dengan akurasi model terhadap data training. Nah, perbandingannya sedikit kecil, dari kan di sini 0,322 menjadi 0,307 tingkat akurasinya. Perbedaan antara akurasi data dari data training dari data tes memperlihatkan overfitting. Overfitting itu terjadi ketika performasi dari model machine learning lebih buruk untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dibandingkan dengan data training. Makanya dilihat ketika kita mengevaluasi perbandingannya
lumayan besar, lumayan tinggi. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, lalu kita membuat suatu prediksi dengan model, membuat suatu prediksi pada model menggunakan data training. Nah, untuk itu kita lihat, kita gunakan program ini untuk melihat prediksinya seperti apa atau gimana gitu. Prediksinya 0. Gunakan masalah prediksi 0. Nah, maka akan muncul nilai arraynya. Ya. Gambaran yang pertama dalam data tes adalah array dengan 10 angka. 10 angka. Prediksi ini memperlihatkan konfidensi dari model terhadap 10 jenis pakaian. 10 jenis pakaian ini ya. Ketika dapat melihat label mana yang memiliki nilai konfidensi tinggi menggunakan program seperti ini. Untuk menampilkan program ini, listing program ini digunakan untuk ini listing program ini digunakan untuk lihat label mana yang memiliki nilai konfidensi tinggi. Di sini ada 10. Di sini ada contohnya 10 gambar. Maka konfidensi yang tertingginya itu 7 gambar pada gambar 7, yaitu gambar ini 7 ya. Kemudian untuk prediksi untuk tes labelnya dijalankan. Tes labelnya tes labelnya 9. Nah, gambar berikut digunakan untuk melihat seluruh set dari prediksi 10 kelas. Jadi ketika kita jalankan programnya, maaf ada error sedikit. Jalankan. Nah, dari program di atas ini untuk melihat lebih gambar ke 0, prediksi ada yang diprediksi, label prediksi akan tepat berwarna biru. Nah, ketika program jalan tersebut nih akan menampilkan suatu label, label jenis produk atau suatu objek. Ketika kita inisialisasikan I-nya 0, I-nya sama dengan 0, seperti ini, maka akan terlihat array label prediksi yang tepat berwarna biru. Nih. Lihat di sini lebih besar tuh. Memiliki presentasi dari 100 untuk diprediksi. Di sini ada warna biru, warna merah. Perbandingannya ininya gambarnya seperti ini. Kita inisialisasikan lagi untuk perbandingan gambar selanjutnya dengan inisialisasi I-nya 12.
maka dia akan mempresentasikan gambar berwarna biru juga sama, lihat lebih dominan. Ini untuk menampilkan nilai prediksi ya, prediksi gambar ya, ketika dilakukan suatu program. Baik, dilanjutkan untuk selanjutnya, masih untuk menampilkan prediksi, maka ketika untuk menampilkan ini kan untuk menampilkan salah satu objek gambar saja, satu gambar aja ya. Untuk menampilkan semuanya, maka kita gunakan program seperti ini. Sini ada untuk menampilkan gambar, menampilkan plot, juga suatu perbandingan, suatu gambar, prediksi gambar. Nah, maka kita lihat nih berapa dominan suatu prediksi yang akan diambilnya. Nah, setiap gambar memiliki nilai prediksinya dengan persentase berbeda-beda. Kita lihat nih, seperti ini. Untuk kita lihat sini nilai prediksi dari suatu tiap gambar. Nah, program ini digunakan pada program ini kita ambil beberapa model gambar. Misalnya untuk tes gambar pertama, maka akan muncul nilainya dengan model tf.crash dioptimasikan untuk membuat prediksi dalam sebuah batch atau koleksi dari contoh-contohnya, sehingga meskipun kita menggunakan satu gambar, kita harus menambahkan gambar tersebut ke dalam listnya. Tuh contohnya, itu contohnya. Sehingga jika untuk menambahkan list suatu gambarnya, kita gunakan program ini. Nah, program ini digunakan untuk menampilkan gambar tersebut dalam bentuk dalam list. Nah, sini 1,28,28 untuk mengambilkan salah satu gambar aja ya. Nah, program ini, program prediction underscore single ini untuk memprediksi label yang tadi kita ambil sampelnya, itu kita prediksi lagi labelnya hingga dari 10 gambar, maka akan muncul beberapa array ya gitu. Dan untuk di sini model.predict ini mengembalikan list data. Nah, yang akan muncul nih warna merah nih, warna biru sama warna merah ini lebih nilai prediksinya akan muncul. Nah, selanjutnya pada program NPFR Max ini sama,
untuk mengembalikan list dari list 1 untuk dari list 1 ke list yang lainnya pada setiap gambar dalam base dari data tersebut. Nah, untuk melakukannya kita jalankan dalam npm.extension. Jadi pengembalian datanya itu nilainya 4. Dan model memprediksi labelnya yang sesuai diharapkannya seperti ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.